Untuk materi hari ini dan besok kita membahas tentang keamanan komputer dan isu-isu yang berkaitan ya. Masih berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Nah, tujuan dari materi ini adalah yang pertama kita ingin menjelaskan beberapa tipe dari kejahatan komputer dan mendiskusikan bagaimana teknik-teknik untuk yang bisa digunakan untuk untuk menghalangi atau prevent. Bahasa Indonesianya prevent yang tepat itu apa ya? Ada yang bisa bantu saya? Mencegah, Pak. Ya, mencegah. Terima kasih. Bagaimana teknik-teknik yang mungkin digunakan untuk mencegah kejahatan komputer ini terjadi. Ya. Kemudian menjelaskan tentang beberapa isu-isu yang utama dari keamanan komputer yang mungkin dihadapi oleh penggunanya dari berbagai macam kalangan. Ya. Termasuk nanti juga sedikit kita sisipkan tentang UU ITE, beberapa pasal di UU ITE. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk menjelaskan bagaimana keamanan komputer ini sangat berkaitan erat dengan isu-isu keamanan pribadi ya. Contohnya kasus-kasus seperti identity theft, phishing dan lain sebagainya. Kemudian menjelaskan tentang potensi atau resiko penggunaan teknologi digital di dalam peperangan dan terorisme ya, yang mana ini kemarin sudah sedikit kita singgung. Kemudian di akhir nanti kita simpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kejahatan komputer ya. Nah, untuk ke sana ya, sebelumnya kita perlu mengenal beberapa hal yang beberapa event-event besar yang berkaitan dengan kejahatan komputer ya. Nah, kejahatan komputer itu sendiri sebenarnya apa sih? Ya, pada dasarnya kejahatan komputer itu segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan atau yang dilakukan menggunakan sesuatu apapun yang berkaitan dengan teknologi komputer ya, entah itu langsung menggunakan secara langsung atau hanya dengan pengetahuan tentang komputer dan lain sebagainya gitu ya. Nah, contoh kasus yang cukup mengguncang dunia bisnis ya, yang disampaikan oleh majalah Forbes di tahun 2016 adalah ada kasus di US misalkan yang menyatakan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan komputer itu saat itu mencapai sekitar 100 miliar US dollar.
Kemudian di tahun 2015 apa namanya, sebuah perusahaan asuransi di Inggris itu mengestimasi yang lebih besar lagi ya, kalau tidak salah ini estimasinya seluruh dunia gitu ya. Jadi yang disebabkan oleh kerugian yang disebabkan oleh kejahatan komputer di seluruh dunia itu kira-kira 400 miliar US dollar per tahunnya. Yang mana ini nominal yang pastinya sangat besar ya. Boro-boro 100 miliar US dollar gitu ya. Apa namanya, 10.000 US dollar aja belum tentu kita bisa pegang dalam setahun. Apalagi 100 miliar. Nah, ternyata dari survei-survei tersebut, kebanyakan kejahatan-kejahatan terjadi akibat apa ya, kelalaian dari orang dalam atau adanya intensi, adanya apa ya, ya pengkhianat mungkin ya dari dalam yang menyebabkan kerugian dari perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan komputer gitu. Nah, permasalahannya adalah biasanya kejahatan-kejahatan komputer ini ditutup-tutupi karena si perusahaan ini lebih memilih untuk menjaga mukanya dibanding menjaga kesehatan finansialnya misalkan ya. Jadi biar nggak malu-malu amat gitu ya, ya nggak dilaporkan gitu. Atau ditutup-tutupi. Nah, di sisi lain ya, perusahaan McAfee itu juga pernah membuat laporan survei tentang kejahatan komputer yang ternyata kebanyakan dari kejahatan-kejahatan komputer, ya, kejahatan-kejahatan cyber itu tidak dilaporkan gitu. Tidak dilaporkannya dalam bentuk macam-macam ya. Contohnya tadi misalkan tidak dilaporkan atau ditutupi karena takut malu gitu. Atau karena ya emang cuek aja gitu, nggak dilaporkan gitu karena tidak terlalu merugikan. Tapi ya tetap saja itu berbahaya gitu ya. Nah, kemudian kita akan membahas spesifik tentang beberapa jenis dari kejahatan komputer yang paling banyak terjadi ya. Yang pertama adalah pencurian. Pencurian menggunakan komputer. Bagaimana seseorang itu bisa mencuri menggunakan komputer ya? Pencurian itu kejahatan yang sebenarnya kalau dulu sebelum ada komputer, sebelum ada jaringan internet, pencurian ini kejahatan yang sifatnya fisik ya. Kalau sekarang banyak jenis pencurian yang bisa dilakukan terutama menggunakan komputer. Dan ternyata berdasarkan survei, kejahatan komputer dalam bentuk pencurian ini adalah kejahatan yang paling banyak terjadi. Kejahatan komputer yang paling banyak terjadi. Contoh pencurian ini adalah pencurian identitas ya, identity theft. Ya, meskipun pencurian identitas ini sebenarnya tidak membutuhkan komputer, tapi ini juga banyak terjadi di komputer gitu ya. Identity theft itu bisa dilakukan dengan cara apapun, walaupun dengan fisik. Misalkan Anda bertemu orang asing, kemudian dia menggali informasi Anda, terus Anda menyampaikan informasi tersebut tanpa sadar ataupun tidak gitu ya. Itu juga termasuk kategori pencurian identitas. Tapi di komputer itu juga banyak sekali pencurian identitas ya, dengan
dengan keberadaan komputer itu ternyata pencurian identitas ini lebih lebih mudah dilakukan oleh pelakunya. Nah, identity theft sendiri itu bisa terjadi karena kita sebagai user itu tidak aware, tidak menyadari atau lengah kitanya ketika kita melakukan aktivitas menggunakan jaringan komputer, jaringan internet. Bisa juga kejahatan ini terjadi ketika kita salah mengambil keputusan. Nah, biasanya pada kasus-kasus pencurian identitas ini korbannya itu bisa karena identitasnya sudah dicuri ya. Korbannya itu bisa mendapatkan ancaman-ancaman gitu ya. Dalam bentuk apapun, entah itu ancaman dari penagih hutang gitu ya, walaupun misalkan kita tidak berhutang, atau penipuan, misalkan penipuan kan ada kadang-kadang ya yang orang tuanya tiba-tiba ditelepon oleh orang asing yang mengabari bahwa misalkan anaknya kecelakaan, terus ini harus segera diurus dan macam-macam gitu ya. Bahkan terkadang korbannya itu bisa bisa malah jadi korban 2 kali gitu ya. Udah jadi korban pencurian identitas, kemudian ditangkap, walaupun dia nggak ngapa-ngapain misalkan. Jadi pencurian identitas ini sesuatu hal yang sangat berbahaya ya. Nanti ada contoh-contoh metode pencurian identitas itu seperti apa, sehingga kita harus lebih waspada dengan hal yang seperti ini ya. Sebisa mungkin jangan sampai kita menjadi korban dari pencurian identitas. Karena apa? Karena walaupun misalkan nama baik kita tercemar, material kita habis gara-gara pencurian identitas dan macam-macam gitu ya. Ketika kita sudah menjadi korban, itu akan amat sangat susah bagi kita untuk recover dari kasus-kasus seperti ini. Bahkan terkadang pada beberapa kasus bisa jadi sampai bertahun-tahun gitu tidak selesai masalahnya. Nah, selain pencurian pada pencurian identitas ini ya, biasanya yang banyak terjadi adalah pencurian akibat dari pencurian identitas ini yang banyak terjadi biasanya adalah pencurian dari properti intelektual ya. Ini macam-macam ya. Nah, bagaimana sih metode-metode dari pencurian identitas? Yang kita bahas di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah social engineering. Maksud dari social engineering ini adalah sejenis penipuan, atau mungkin kita dipersuasi gitu ya, baik secara sadar maupun tidak, supaya kita menyampaikan informasi-informasi sensitif kita. Ini social engineering. Kemudian selanjutnya adalah spoofing. Di mana spoofing ini yang dilakukan adalah pelaku itu menyamar menjadi orang lain untuk mengelabuhi kita sebagai korban misalkan.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah phishing. Phishing ini sangat sering terjadi ya, terutama melalui email. Ini adalah salah satu teknik kecurangan dalam berinternet ya. Nanti ada contohnya setelah ini. Phishing itu pada dasarnya, ini ada videonya sepertinya. Sebentar, saya harus share komputernya juga ya. Maaf, share suaranya. Include computer sound. Nah, ini ada sedikit video tentang apa sih phishing itu. Suaranya masuk, suara komputer saya? Problems occur when criminals impersonate these organizations and fool you into handing over sensitive information like account numbers, passwords, and PIN numbers. The key to avoiding this scam is awareness. Here's one example. You receive an email that looks like a trustworthy message from a bank. It asks you to click a link to verify information. You assume it's legit, so you click the link and log in to what appears to be your bank's website. At this point, the scam is complete. You've handed over your bank password to the crooks who can use it to take your money. Boo! They were able to fool you by impersonating the bank's website. There are a few keys to detecting phishing emails. They often try to scare you by saying your account has been accessed or security has been compromised. They also insist that you click a link to verify information or fill out a form. Do not click links or fill out forms in suspicious emails. The email may also have misspellings and call you something like valued customer. The crooks don't know your name. Remember, phishing emails may use the exact same logos, phone numbers, and addresses that appear on your statements or bills. Always be suspicious of an email that asks for your information. No exceptions. If you receive a phishing email, stay calm. There's no risk to receiving it. Just delete it. You can also safely report it by forwarding it to reportphishing@antiphishing.org or spam@uce.gov. If an email does lead you to a suspicious website, remember to look at the web address. The address in your browser should look familiar. If you suspect that criminals have your information, immediately contact organizations where you have accounts. To protect yourself in the long run, you might also consider anti-phishing software. Further, check your online accounts and credit reports regularly, and quickly report anything that is out of place. Phishing scams are a growing threat on the internet. By being aware of the scam, you can feel confident in working with companies online. Yay! Itu tadi penjelasan singkat tentang phishing ya. Nah, ada beberapa contoh phishing ya. Contohnya seperti ini ya. Tadi seperti yang ada di video ya. Yang harus kita perhatikan adalah phishing itu biasanya email yang kita terima itu dari email yang memiliki alamat yang benar. Ya. Misalkan di sini irs.gov itu email yang memang official gitu ya. Atau misalkan kalian tiba-tiba mendapat email dari sesuatu@universitaspertamina.ac.id gitu. Mereka entah bagaimana bisa mengirimkan dengan alamat email yang benar. Cuman biasanya pada phishing itu kita diminta atau dalam tanda kutip dipaksa untuk melakukan misalkan isi form atau macam-macam ya, atau klik link gitu ya, yang mana link itu biasanya mengarah ke website atau ya apapun ya, ke website yang alamatnya itu ternyata jauh berbeda gitu. Nanti ada contoh juga kasus phishing di Indonesia yang pernah terjadi di
salah satu bank nasional ya. Contoh lain itu, nah ini bisa jadi pengirimnya langsung dari kampus gitu ya. Sesuatu dari kampus yang entah dari mana pengirimnya itu bisa mendapatkan akses ke email ini gitu ya. Kemudian kalau di sini ini jelas-jelas berbahaya ya. Walaupun kelihatannya meyakinkan, ada warning code dan macam-macam gitu ya. Tapi universitas atau institusi yang terpercaya itu tidak pernah meminta kita untuk mengirimkan username sama password misalkan, atau informasi-informasi sensitif lainnya. Nah, ini contoh di Bank Mandiri ya. Pernah ada terjadi seperti ini. Ternyata dari emailnya, mungkin memang menerima emailnya itu dari email resmi Bank Mandiri gitu ya. Tapi ternyata setelah diklik linknya, walaupun halamannya sama persis dengan halaman login, ini halaman login Mandiri internet banking yang lama ya, sama persis gitu ya. Tapi alamat websitenya ini berbeda. Ternyata alamat websitenya adalah inforability.com. Jadi kalau ada yang seperti ini kalian harus curiga. Contohnya misalkan kalau di sini apalagi udah jelas-jelas alamat websitenya beda gitu ya. Di sini kalian juga diminta untuk nama dan nama bank, nama akun pemilik banknya dan nomor handphone. Ini nggak mungkin, kalian harusnya nggak bisa dapat gitu. Itu tadi contoh dari phishing. Kemudian kasus selanjutnya adalah sabotase perangkat lunak. Nah, sabotase perangkat lunak ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kode-kode tersembunyi ya, yang dikirimkan dalam bentuk data yang bisa menyerang komputer kita gitu. Jadi contoh-contohnya ada virus, malware, trojan, ransomware, spyware, worm, dan lain-lain ya. Apa sih perangkat-perangkat ini yang digunakan untuk mensabotase perangkat lunak kita? Malware ya. Kita mulai dari malware. Malware itu adalah singkatan dari malicious software. Nah, biasanya malware ini dari kalau kita akses website-website yang ilegal gitu ya, contohnya website untuk nonton film yang ilegal gitu ya. Kadang-kadang kan tiba-tiba ditutupi oleh iklan ini itu gitu ya. Kita klik-klik yang kita nggak tahu klik apa gitu. Nah, biasanya di situ akan memuat malware. Itu harus hati-hati ya, malware yang bisa tiba-tiba misalkan terpasang di komputer kita gitu tanpa kita sadari, padahal kita cuman misalkan klik skip iklan macam-macam gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah virus. Virus itu mengapa namanya virus? Karena virus ini adalah kode yang didesain untuk bisa mereplikasi dirinya sendiri ke program-program yang belum terinfeksi. Kemudian selanjutnya ada worms atau cacing ya. Jadi nama-namanya ini sebenarnya sangat berkaitan dengan nama-nama definisinya secara bahasa gitu ya. Cacing. Mengapa dinamai cacing atau worms? Itu karena dia kode ini didesain untuk bisa mereproduksi dirinya sendiri dari satu komputer ke komputer lainnya tanpa intervensi manusia gitu ya.
Jadi selama komputer itu terhubung, nanti dia tiba-tiba beranak pinak di komputer sebelahnya gitu, dan seterusnya. Kemudian ada Trojan Horse. Trojan Horse ini namanya Trojan Horse karena memang kode yang dibuat itu cara bekerjanya itu seperti kuda Troya ya. Ketika masa perang di Troya gitu ya. Pasukannya mengirimkan kuda, patung kuda besar gitu ya. Kemudian oleh lawannya dikira ini sebagai bentuk pernyataan menyerah dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata di dalam kuda itu ada pasukan siap mati gitu ya, yang dia bertahan di dalam kuda sampai orang-orang yang ada di sekitar lawan-lawannya itu lengah. Ketika lengah mereka menyerang. Jadi Trojan Horse ini tipe kode yang didesain tersembunyi ya. Tapi kalau kita lengah, dia tiba-tiba langsung bergerak sporadis untuk menyerang komputer kita. Kemudian ada lagi yang namanya bom logic, di mana bom logic ini diprogram untuk merespon pada suatu kejadian tertentu ya, kejadian khusus. Kalau kejadian itu tidak peduli waktunya kapan ya, kalau kejadian itu tiba-tiba terjadi itu di komputer kita, kemudian si logic bomb ini langsung bergerak untuk beraksi. Kemudian ada time bomb. Kalau time bomb ini bedanya dengan logic bomb. Kalau logic bomb itu adalah berkaitan dengan kejadian yang terjadi waktunya terserah gitu ya. Kalau time bomb itu diwaktuin gitu. Misalkan ini akan bergerak sporadis di tengah malam misalkan, dan seterusnya. Kemudian ada yang lain lagi yaitu spyware. Spyware ini software set kode yang didesain untuk menghimpun informasi-informasi dari komputer kita tanpa kita sadari gitu ya. Ya, spyware ini juga bisa muncul dari itu tadi ya, website-website ilegal. Itu harus hati-hati ya. Kemudian ada spybots. Spybots ini aplikasi yang didesain untuk kalau misalkan sudah tertanam di komputer kita, maka aplikasi ini akan diam-diam mengirimkan informasi di komputer kita selama komputer kita terhubung dengan jaringan gitu ya. Mengirimkan informasi ini ke orang lain, ke pelaku ya, melalui internet. Nah, dari sekian banyak contoh-contoh aplikasi yang bisa menyerang komputer kita bisa menggunakan dua metode setidaknya untuk mengantisipasi hal-hal ini ya. Mengantisipasi kita menjadi korban gitu ya. Di antaranya adalah kita menggunakan software antivirus. Software antivirus ini penting ya, penting untuk digunakan karena bisa menangkal aplikasi-aplikasi yang tidak diharapkan ini dari komputer kita. Kemudian cara yang kedua adalah dengan memasang layer keamanan tambahan untuk menambal bagian-bagian yang rapuh gitu ya. Sama kayak kita menambal misalkan geneng kita bocor gitu ya, atau kita bocor,
maka kita bisa tutup dengan sesuatu supaya tidak sampai merembes ke dalam dan seterusnya gitu ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Ya, silakan Uci. Iya Pak, saya pengen nanya kayak gini, kan kita udah tahu ya kalau misalnya secara pendefinisian cara-cara mencegah kejahatan cyber, kayak misalnya jangan meninggalkan sandi dan lain-lain, itu kan teori ya Pak. Tapi gimana cara kita mencegah secara teknikal? Karena saya melihat kayak gini, terkadang kita kalau bisa kita apply lamaran kerja ataupun beasiswa itu kan masukin dokumen ya Pak. Dari situ juga bisa menimbulkan kejahatan cyber kan. Nah, terus kalau bisa kita apply juga di aplikasi, kayak aplikasi apa gitu. Tiba-tiba itu kita diajak join di grup yang grupnya itu banyak banget berkaitan sama apa yang kita apply kayak gitu. Nah, terkait ini gimana cara kita mencegahnya itu secara teknikal gitu, Pak? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan yang menarik yang sayangnya untuk kasus di negara kita, bahkan ternyata di negara-negara yang superpower yang kelihatannya teknologinya sudah sangat maju pun sebenarnya masih sangat sulit dijawab ya, karena apa ya, kalau dari yang Uci pertanyakan tadi, itu permasalahan utamanya sebenarnya bukan dari sisi kita sebagai user, tapi dari sisi perusahaan atau instansi yang kita percaya untuk menerima data kita. Betul tidak, Uci? Iya, benar. Ya, ini jujur saja bagi saya ini pertanyaan yang amat sangat sulit dijawab, karena beberapa hal tersebut juga terjadi pada saya. Ya mungkin kalau seperti ini kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya pencegahan atau preventif ya, karena misalkan kita butuh gitu, misalkan kalian butuh untuk mendaftarkan diri masuk Universitas Pertamina, tapi ternyata informasi data Anda bocor. Nah, ini yang salah berarti bukan dari sisi Anda, tapi dari sisi universitas. Gitu. Atau Anda mendaftarkan diri untuk apa namanya ke aplikasi e-commerce tertentu, gitu ya. Permasalahannya sama, permasalahannya terjadi bukan di kita, tapi di penyedia aplikasi. Nah, kalau seperti ini pencegahannya itu amat sangat sulit ya. Yang mungkin paling bisa kita lakukan sebagai user adalah kalau kita menemukan kasus jadi sifatnya bukan pencegahan tapi sifatnya ke pengobatan mungkin ya istilahnya. Ya, kalau kita menemukan kasus ini, data kita dalam tanda kutip terjual gitu ya, tanpa kita tahu, tanpa kita izinkan gitu ya, dan kita yakin benar, oh ini data yang sebenarnya yang baru, misalkan data yang sempat saya kirimkan ke perusahaan A. Maka yang bisa kita lakukan adalah setelah menemukan kejadian itu ya kita harus melaporkan. Kalau untuk pencegahannya itu saya tidak bisa menjawab ya. Sebenarnya kalau pencegahannya yang paling ekstrim adalah ya sudah nggak usah daftar aja gitu. Tapi kan untuk zaman sekarang nggak mungkin gitu, apalagi misalkan jangankan daftar ke aplikasi-aplikasi ya, kita daftar mendaftarkan identitas kita ke nomor HP ke provider telekomunikasi gitu ya, itu aja ternyata praktek penjualan data oleh provider telekomunikasi itu ada dan itu terjadi gitu. Kalau seperti itu ya, kalau ada kejadian yang merugikan kita,
ya kita harus laporkan. Jadi sifat untuk pencegahannya saya jujur saja tidak bisa menjawab sampai sini gitu, Ci. Oke, terima kasih Pak. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Muammar di chat ya. Oke. Untuk menangkal aplikasi-aplikasi berbahaya, caranya justru jangan install software antivirus. Oke. Ini pernyataan yang buat saya tidak tepat. Kita untuk install software antivirus itu perlu karena itu adalah tindakan pencegahan ya. Cuman memang berbahayanya adalah terkadang software antivirus itu tidak bisa membedakan antara aplikasi yang benar-benar aplikasi yang bisa kita percaya dengan aplikasi-aplikasi yang merusak seperti virus. Jadi untuk menjawab pernyataan ini sebenarnya belum tepat. Yang tepat adalah tetap harus menginstal antivirus, tetapi jangan install banyak-banyak antivirus yang berbeda gitu. Kalau kalian install misalkan jangankan 5 antivirus berbeda di satu komputer gitu ya, 2 saja itu berbahaya buat komputer kita. Kecuali memang antivirus lainnya, jadi kita sudah install antivirus yang cukup powerful nih, tapi ternyata ada beberapa jenis kode-kode kode-kode jahat yang tidak bisa ditangkal oleh antivirus ini. Kemudian ada antivirus lain yang hanya bisa menangkal kode-kode yang tidak bisa ditangkal tadi. Itu boleh diinstal. Tapi kalau misalkan ya mungkin saya sebut merek, kalian install Kaspersky bersamaan dengan install McAfee misalkan, atau bersamaan dengan Avast dan lain sebagainya gitu ya. Itu buat saya tidak baik dan buang-buang uang. Install software antivirus itu tetap perlu, pesannya, tapi jangan berlebihan. Nah, kalau untuk sekarang ya, karena saya memakai Windows yang legal gitu ya. Windows itu buat saya Windows Defender-nya, antivirus yang bawaan Windows-nya itu sudah cukup powerful sehingga saya tidak perlu install antivirus lain. Contohnya seperti itu ya. Gitu Mbak Amar ya. Ada lagi? Saya Pak, mohon izin Pak. Silakan, Fauzan. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Kan tadi Bapak jelasin ya tentang antivirus juga nih Pak. Ada nggak sih Pak kriteria tertentu antivirus yang punya proteksi yang benar-benar bagus gitu loh Pak, untuk mengamankan komputer yang kita punya? Itu aja sih Pak. Makasih Pak. Oke, sistem operasi yang digunakan oleh Fauzan apa? Kalau saya kebetulan saya pakai macOS Pak. Oke, saya jujur saja tidak berpengalaman dengan macOS ya, tapi pada dasarnya antivirus itu selama kalian menggunakan antivirus yang powerful, entah itu antivirus yang berbayar ataupun tidak gitu ya, itu sudah cukup. Jadi kayaknya kalau di macOS entah itu malware, spyware, worm, Trojan horse, virus lain itu kayaknya jarang ditemui kalau nggak salah ya. Atau sekarang sudah banyak? Kalau selama pemakaian saya sih Pak, alhamdulillah ya aman-aman aja sih Pak, nggak ada virus yang tembus Pak. Ya.
Mungkin macOS yang sekarang itu sudah punya antivirus sendiri, saya tidak tahu. Tapi secara umum, selama Anda menemukan antivirus yang cukup powerful, entah itu berbayar ataupun tidak, ya install saja satu. Tapi cek dulu apakah bawaan OS-nya itu sudah ada antivirusnya atau tidak. Kalau sudah ada, nggak perlu tambahan lagi gitu ya. Kalau Windows, buat saya sekarang Windows Defender sudah cukup. Kalau Linux, saya sudah lama tidak pakai Linux. Jadi nanti harus dicari tahu lagi. Ya, seperti itu ya Fauzan ya. Pak, saya masih mau nanya lagi, Pak. Iya, silakan. Ini di luar dari pemakaian saya untuk antivirus ya, Pak. Kan sepengetahuan saya nih kalau untuk Windows itu kan yang sepengetahuan saya, Pak, antivirus yang bagus untuk Windows itu kan Kaspersky ini, Pak. Terus kan Kaspersky kan berbayar nih, Pak. Terus ada antivirus lain yang nggak berbayar. Sebenarnya keunggulan yang dimiliki Kaspersky itu berbayar apa sih, Pak? Makasih, Pak. Oke. Pertanyaan masalah keunggulan antara yang berbayar atau tidak itu sebenarnya yang berbayar itu biasanya dari perusahaan-perusahaan atau instansi yang trusted ya, yang terpercaya. Kemudian service. Kalau misalkan ada masalah, ternyata kita sudah beli, terus apapun yang diklaim oleh software yang kita beli itu ternyata tidak teratasi gitu ya, ternyata klaimnya itu tidak benar ketika kita sudah menggunakan. Kalau yang berbayar enaknya itu kita ada service dari si penjual untuk memenuhi klaim dia supaya kita sebagai pembeli puas. Nah, bedanya dengan yang tidak berbayar ini kalau ada masalah apa-apa itu biasanya tidak mau bertanggung jawab. Karena apa? Karena aplikasinya tidak berbayar gitu. Itu bukan tanggung jawab dia. Itu juga harus hati-hati ya. Gitu Fauzan. Pak, masih bisa nanya lagi nggak, Pak? Ya, silakan. Oke, terkait virus lagi nih, Pak. Kan flash disk juga bisa kena virus ya, Pak. Untuk mengatasi virus yang di flash disk itu, Pak, kan biasanya ini orang kalau flash disknya kena virus langsung diformat biar bersih. Tapi seumpama di dalam flash disk itu ada file-file penting, tapi kita nggak mau format. Cara mengantisipasinya kayak gimana sih, Pak? Makasih, Pak. Virus yang masuk flash disk itu dia bukan menyerang flash disknya, tapi menyerang datanya ya. Nah, menyerang informasi yang ada di dalam flash disk tersebut. Yang sebenarnya tidak perlu kita untuk format flash disk tersebut, karena kadang-kadang flash disk ataupun hard disk eksternal atau media penyimpanan apapun eksternal ya. Karena kadang-kadang kita punya data yang penting punya kita di situ gitu ya. Biasanya triknya adalah ketika kita pertama kali memasukkan flash disk tersebut, maka kita perlu scan dulu flash disknya ya, sebelum kita melakukan aktivitas lain yang berhubungan dengan media penyimpanan tersebut. Kita scan dulu menggunakan aplikasi antivirus.
kemudian kalau sudah menurut antivirus bersih ya sudah pakai saja gitu. Yang harus dipastikan adalah antivirusnya harus selalu up to date ya, karena biasanya update antivirus itu tidak hanya update dari sisi aplikasinya saja, tapi update database virusnya juga gitu ya. Jadi kalian harus kalau ada kejadian seperti ini, ketika media penyimpanannya pertama kali masuk ke perangkat komputer kalian, harus di-scan dulu, baru kemudian melakukan aktivitas lainnya. Seperti itu ya, Fauzan ya. Nggak perlu sebenarnya mau format-format itu, malah apa ya, malah berbahaya terhadap data kita juga gitu ya. Cuman belakangan ini virus-virus yang seperti itu kayaknya bahkan di Windows pun sudah mulai jarang virus. Jadi selama kita bijak memakai komputer kita, seharusnya aman. Gitu ya, Fauzan ya. Saya pernah nih Pak, waktu sekolah dulu, bukan saya sih yang ngalamin, temen saya Pak. Kayak yang Bapak bilang kan tadi di-scan dulu nih, flash disk yang masuk itu. Udah di-scan tapi dipakai tuh masih ada virusnya Pak. Kok itu bisa sih Pak? Oke. Itu berarti antivirusnya belum mengenali virus tersebut. Ya, makanya tadi saya bilang walaupun kita punya antivirus, kita tetap harus update terus antivirusnya gitu ya, supaya database-nya terupdate terus. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita menemukan virus yang sebenarnya tidak dikenali oleh komputer, maka yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menghapus secara manual virus tersebut. Kita jangan double klik aplikasinya ya, jangan double klik virusnya gitu. Ini aplikasi yang kita ini data yang ternyata kita curigai sebagai virus gitu di media penyimpanan kita. Tapi ternyata data tersebut tidak dikenali oleh antivirus. Padahal seharusnya dia menurut kita virus. Kalau kita benar-benar yakin itu virus, jangan double klik tapi langsung dihapus. Biasanya seperti itu bisa hilang gitu. Kecuali virusnya juga ada di komputer. Nah, itu beda lagi. Ya, Fauzan ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke, kita lanjut ya. Lanjut tentang masih tentang sabotase software, tapi ini lebih ke kegiatannya ya dan orang-orangnya. Nah, dalam sabotase software itu ini sebenarnya sudah bukan sabotase software lagi, tapi lebih ke hacking dan trespassing gitu ya. Ada komponennya, ada hacker. Hacker itu adalah orang yang masuk secara paksa ke sistem komputer korbannya. Itu hacker. Nah, kemudian ada cracking ya. Cracking itu singkatan dari criminal hacking. Ini biasanya terjadi di pembajakan aplikasi juga ya, crack ini. Kemudian ada istilah hacktivist. Hacktivist itu hacker yang melakukan hacking, tapi dalam bentuk aktivitas politik. Jadi yang berhubungan dengan aktivitas politik, tapi itu tidak harus, maksudnya politik dalam arti yang luas ya. Jadi aktivis hacker itu disebut sebagai hacktivist. Nah, kemudian ada botnets. Botnets ini adalah jaringan komputer yang sudah dibajak.
Nah, di jaringan komputer yang sudah dibajak itu kalau kita mengakses ke jaringan tersebut, maka kita bisa jadi korban. Karena biasanya jaringan komputer yang sudah dibajak itu layer keamanannya sudah tembus semua gitu ya. Nah, ada satu lagi kejahatan komputer yang ini juga cukup sering terjadi ya di jaringan internet, yaitu DOS ya, denial of service. Denial of service ini pada dasarnya si pelaku itu mengirimkan data dalam jumlah besar dan banyak dari bisa dari satu atau banyak komputer gitu ya. Saking banyaknya sampai traffic atau lalu lintas transfer data di jaringan internet itu bisa overload. Nah, ketika overload, website-website yang diserang dengan DOS ini bisa down websitenya. Jadi seperti contoh mungkin website untuk pendaftaran masuk universitas gitu ya. Universitasnya contoh Universitas Pertamina gitu. Peminatnya misalkan sekian ribu, sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu. Tapi akses server websitenya itu cuman bisa diakses oleh misalkan hanya 1000 user dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Misalkan ini terjadi ketika satu atau beberapa server dari universitas rusak sehingga trafficnya itu cuman terpusat pada satu server saja. Nah, ini akses yang banyak secara bersamaan ini bisa menyebabkan websitenya shutdown. Jadi kalian sebagai user jadi nggak kebagian, nggak bisa akses website tersebut karena adanya penyerangan seperti ini. Oke. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas tentang keamanan komputer yang berkaitan dengan hukum di suatu negara atau suatu daerah gitu ya, dan isu-isu privasi personal. Ini ada slide yang hilang ya, tapi kita perlu bahas tentang personal data yang ada di komputer kita. Misalkan ada istilah namanya record matching. Record matching ini adalah proses matching data dari satu database ke database lainnya. Biasanya record matching ini ada dilakukan dengan pada setiap database itu ada satu identitas kunci yang ini selalu ada di database lainnya. Misalkan kalau di Uni Eropa itu ada namanya Social Security Number. Mungkin di US mungkin ada juga ya. Atau misalkan kalau di Indonesia mungkin kita pakainya masih NIK gitu ya. Nah, NIK ini di setiap database itu ada. Sehingga ketika satu database mau dicocokkan dengan yang lain, itu bisa dicocokkan dengan hanya melihat NIK-nya saja. Nah, dengan berkembangnya internet yang sangat pesat, maka privasi kita sebagai individu atau privasi institusi itu dindingnya itu akan semakin blur, ya, semakin tidak terlihat. Karena apa? Karena dengan berkembangnya internet, apalagi internet sekarang lebih sudah sangat cepat gitu ya. Data itu bisa dikirimkan hampir
instan. Dalam artian, kalau dulu kita mau kirim dokumen yang berukuran 1 MB saja itu udah bisa habis waktu berjam-jam ya. Sekarang kita download sesuatu yang beratnya 1 GB itu bisa cuman di bawah 1 jam, misalkan seperti itu. Kemudian di mana-mana sekarang ada monitoring di tempat kerja, misalkan atau di kelas. Monitoringnya ini bentuknya bisa macam-macam ya. Contohnya menggunakan kamera CCTV misalkan ya. Sehingga privasi kita semakin lama itu semakin berkurang. Nah, apalagi kalau kita pasang kamera CCTV yang terhubung sama internet. Nah, ini kita harus hati-hati dalam memilih aplikasinya gitu ya, aplikasi penghubungnya. Karena ada isu keamanan. Nah, bagaimana si komputer ini, teknologi komputer ini mengatasi, mencegah apa ya, mencegah kita dari ancaman-ancaman yang mengancam privasi kita. Nah, ada sistem yang disebut sebagai smart badge. Di mana smart badge ini sistemnya adalah ada memberikan kode identifikasi khusus, sehingga kode identifikasi khusus ini bisa digunakan oleh misalkan hanya 2 pihak yang berkomunikasi saja, atau mencari atau ya banyak hal lah yang bisa dilakukan oleh smart badge. Nah, si smart badge ini pada dasarnya memang didesain supaya kita bisa mengidentifikasi dengan mudah apakah yang kita ajak komunikasi itu memang orang-orang yang trust atau tidak. Seperti itu. Nah, masih berkaitan dengan perkembangan internet ya. Semakin pesatnya perkembangan internet, semakin besar ancaman terhadap privasi kita sebagai masyarakat ya, sebagai netizen misalkan. Nah, oleh karena itu perlu dikembangkan hukum-hukum yang mengawal aktivitas-aktivitas kita di internet. Ya, walaupun kemarin kita bahas bahwa internet itu sifatnya netral, semua orang bebas mau melakukan apapun, tapi tetap ada norma-norma yang berlaku ya. Contoh dari hukum-hukum ini adalah kalau di US itu ada Telecommunication Act dan Digital Millennium Copyright Act. Kalau di Indonesia yang cukup baru ya, kalau dilihat di sini jaraknya dengan yang di US itu setidaknya 10 tahun gitu ya. Di tahun 2008 disusunlah yang namanya UU ITE. Nah, dengan adanya hukum-hukum ini bukan berarti dengan serta-merta kita bisa mengatasi ancaman-ancaman itu tadi ya. Karena apa? Karena ternyata pada prakteknya hukum-hukum atau undang-undang yang dibuat untuk mengatasi hal-hal ini ternyata masih ada tidak sedikit celah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga makin memperbanyak jenis-jenis kegiatan kriminal. Cuman yang perlu kita ingat adalah pada dasarnya hukum-hukum ini, undang-undang ini didesain
untuk melindungi kita. Tetapi tetap ada saja pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan ini. Contoh pihak yang tidak bertanggung jawab misalkan masalah yang banyak terjadi kalau di Indonesia seperti mungkin pencemaran nama baik gitu ya. Bahkan terkadang kita tidak menyampaikan sesuatu yang spesifik yang menunjuk ke orang tersebut, tapi orang tersebut menghubung-hubungkan dengan kita sehingga kita menjadi korban dari UU ITE gitu. Padahal kita tidak pernah sebenarnya bermaksud menyinggung ke sana gitu. Itu korban-korban seperti ini banyak di Indonesia dan cukup sering terjadi, sehingga kita harus bijak juga dalam memahami intisari dari UU ITE. Ya bisa dibilang kalau bahasa sekarang sih UU ITE ini bikin banyak orang jadi baperan gitu ya. Semuanya jadi masalahin gitu ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kita bahas tentang beberapa pasal tentang UU ITE. Di pasal pertama adalah pasal 28. Di pasal 28 ini mengatur tentang perbuatan yang dilarang, di mana perbuatannya yang pertama, ayat pertama adalah orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan hoax, berita bohong, dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi kalau ada kita dengan sengaja menyebarkan berita bohong sehingga yang menyebarkan berita bohong tentang seseorang atau sebuah instansi gitu ya, sehingga orang tersebut atau instansi tersebut mengalami kerugian, itu kita berarti sudah melanggar satu pasal UU ITE. Kemudian ayat selanjutnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang secara sengaja dan tanpa hak yang menyebarkan informasi yang tujuannya itu untuk menimbulkan rasa kebencian. Biasanya ini dikaitkan dengan isu-isu SARA ya. Nah, pada prakteknya ini juga banyak korban dari pasal ini gitu ya. Tapi sebenarnya secara kalimat pasal dalam undang-undang ini melindungi, tapi tetap saja kembali lagi masih ada orang-orang yang menyalahgunakan gitu ya. Yang perlu kita pahami adalah UU ITE itu tidak berdiri sendiri, tapi masih harus berkaitan dengan undang-undang pendahulunya ya. Misalkan KUHP atau undang-undang lain gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian pasal selanjutnya di pasal 30 misalkan ya. Yang pertama adalah perbuatan yang dilarang, di mana perbuatan yang pertama adalah mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain atau instansi lain dengan sengaja dan tanpa hak. Misalkan hacking gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan hacking itu tadi misalkan, atau trespassing ya, yang tujuannya spesifik untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik.
Nah, ini tadi masih berkaitan dengan tadi yang informasi kalau misalkan data kita tidak memberikan persetujuan untuk disebarkan gitu ya, atau dijual apalagi gitu ya. Kemudian ternyata disebarkan tanpa izin, maka ini termasuk melanggar. Nah, kemudian yang ketiga ini balik ke sesuatu hal yang agak lebih umum, yaitu hacking atau trespassing ya, yang dengan metode macam-macam ya, entah itu melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Kemudian pasal selanjutnya di pasal 31 itu membicarakan tentang kegiatan penyadapan atau intersepsi. Misalkan contohnya kalau contoh fisiknya ya, misalkan ada kita belanja ke toko tertentu gitu ya, dan kita minta barangnya dikirim. Tapi di tengah jalan ada orang tidak bertanggung jawab yang memberhentikan kurirnya, kemudian mengambil barang kita dengan bilang bahwa misalkan ya dengan cara apapun ya, entah ini harus dia yang mengirimkan dan macam-macam gitu ya. Dia stop, dia ambil barangnya sehingga atau kalau dalam hal komputer itu datanya gitu ya. Datanya kita intercept. Nah, ini melanggar pasal 31. Jadi kalau kita tanpa izin melakukannya, itu tidak boleh. Kemudian pasal 45 yang di sini hukumannya jelas ya. Di pasal 45 ayat 1 itu di sini malah dijelaskan bahwa ini berkaitan dengan pasal 27 ayat 1, di mana kalau ada orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau ya menyebarkan lah ya, menyebarkan sehingga informasi-informasi pribadi kita itu dapat diakses oleh orang lain. Nah, kalau pasal ini ayat 1 lebih khusus lagi, dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pelanggaran seperti ini ya yang pasti sangat berbahaya bagi korbannya ya, sehingga hukumannya juga cukup keras gitu ya. Dendanya saja sampai misalkan kita menyebarkan sesuatu yang melanggar kesusilaan gitu ya, dendanya itu bisa 1 miliar. Itu iya kalau kita punya duit gitu ya, tapi maksudnya kita punya duit bukan berarti kita boleh melakukan hal ini gitu, tapi ini loh kita konsekuensinya besar gitu kalau kita melakukan hal ini. Kemudian yang ini agak sedikit lebih ringan, di mana di ayat 3 ini fokus membahas tentang pelanggaran penyebaran informasi ya, yang
punya muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ya. Walaupun hukumannya lebih ringan dari yang tadi, yang perbuatan yang punya muatan pelanggaran kesusilaan gitu ya. Tapi di sini masih tetap besar. Kemudian ada satu pasal lagi, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak. Lagi-lagi, ini baru bisa dibilang melanggar undang-undang kalau perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Jadi tidak ada izin untuk menyebarkan informasi yang tujuannya untuk menimbulkan keributan ya di sini. Pada dasarnya seperti itu. Ini dendanya juga besar lagi. Penjaranya juga lebih lama. Nah, pasal ini juga tidak berdiri sendiri ya. Masih berkaitan dengan pasal 28 ayat 2. Nah, mengapa kita ambil contoh pasal-pasal di Undang-Undang tentang ITE dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008? Karena untuk yang baru ya mungkin kan sekarang sedang, kalau tidak salah sudah ketok palu atau sedang digodok ya, penguatan dari Undang-Undang ITE ini. Nah, undang-undang ini banyak korbannya. Walaupun secara redaksi gitu undang-undangnya sebenarnya melindungi, sangat melindungi. Karena sekali lagi undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri. Undang-undang ini memang didesain harus berdiri dengan undang-undang lain ya, dan norma-norma yang berlaku di kita. Itu tadi beberapa hal yang perlu kita tahu dari UU ITE ya. Kemudian ini akan diselipkan sedikit tentang hak kita, hak privasi kita dalam berkomputer atau berinternet. Dan bagaimana cara mengatasinya. Kita punya hak untuk menjaga informasi sensitif kita. Maka jangan sampai kita memberikan informasi-informasi seperti social security number, kemudian informasi personal lainnya seperti email, kemudian nomor telepon dan lain sebagainya ke orang lain yang tidak bertanggung jawab ya. Bahkan beberapa data itu seperti ya, kalau misalkan username dan password gitu ya, untuk internet banking misalkan atau mobile banking, bank itu tidak punya hak untuk meminta password kita dan seterusnya ya. Jadi ini kita punya hak yang harus kita jaga. Sehingga untuk mengatasi ini kita harus benar-benar protektif terhadap informasi yang ingin kita bagi ya. Kemudian ada banyak cara-cara lainnya seperti menjaga, menyimpan dokumen-dokumen penting di tempat tertentu gitu ya. Kemudian ini kalau yang suka belanja online gitu ya, biasanya di box pengirimannya itu kan ada nama
alamat, nomor telepon. Itu sebaiknya seperti yang disampaikan siapa kemarin, saya lupa. Sebaiknya coret dulu atau disobek dulu, dihancurkan dulu sebelum kita buang. Nah, untuk kejahatan komputer yang mengancam privasi kita itu juga bisa terjadi karena kita misalkan posting sesuatu entah sadar ataupun tidak gitu ya, yang sensitif. Maka ketika kita ingin berbagi sesuatu, maka kita harus benar-benar pikirkan baik-baik sebelum kita sebarkan. Karena apa? Informasi digital itu sangat sulit untuk dihapus ya. Karena rekam jejak digital itu sekalinya satu masuk ke internet, itu sudah apalagi dengan adanya internet ya. Dengan masifnya internet itu, walaupun kita sudah hapus, itu bisa jadi ada di mana-mana gitu. Walaupun jarak antara kita post dengan hapus itu hanya sepersekian detik, tapi itu sudah bisa membuat postingan kita itu tadi ada di mana-mana. Kemudian kita harus memperhatikan dengan detail ya preferensi privasi kita ya. Dengan cara misalkan kita setting privasi di aplikasi komputer, aplikasi handphone, apa saja yang boleh diizinkan, misalkan aplikasi ini boleh nggak izin akses kamera, speaker, akses buku teleponnya, dan lain sebagainya. Itu kita harus perhatikan baik-baik ya. Terutama kalau aplikasi komputer itu biasanya kalau kita install pertama kali itu ada pilihan tentang privasi. Jadi mana saja yang bisa kita pilih untuk tidak disebarkan gitu misalkan. Kalau di handphone atau email misalkan itu kita bisa setting kemudian ya. Jadi kita bisa pilih yang mana yang boleh disebarkan, yang mana yang tidak boleh. Jadi kita jangan buta dengan hal-hal seperti itu ya. Karena terkadang tidak jarang kita sebagai pengguna itu ya kalau mau menggunakan sesuatu aplikasi komputer misalkan kita asal klik-klik saja, yang penting kita bisa pakai aplikasi tersebut. Padahal itu berbahaya ya. Dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga privasi kita dalam berinternet ya. Yang penting di sini kita harus attention to detail ya. Kita harus benar-benar memperhatikan detail-detail dari apapun yang kita lakukan di internet. Ini slide yang sebenarnya terbalik ya, harusnya di depan tadi tapi nggak apa-apa ya. Contoh cara-cara untuk melindungi kita dari pencurian identitas. Misalkan kita membeli sesuatu secara online. Maka sebaiknya kita membelinya menggunakan uang digital, dompet digital gitu ya, dan macam-macam, kartu kredit, PayPal. Jadi jangan sampai kita kalau kita belanja online misalkan, itu jangan sampai kita bayarnya secara fisik. Kemudian
secara rutin kita perlu cek pengeluaran kita gitu ya, rekening kita. Kemudian kalau bisa itu ada kartu khusus, ada dompet khusus untuk transaksi online misalkan. Bahkan di beberapa aplikasi, nanti kalian bisa coba buka ya di internet itu ada tidak sedikit online banking ya, bank digital. Seperti kalau di Indonesia mungkin Genius dan macam-macam ya. Tapi ada salah satu yang terkenal dipakai banyak user di dunia adalah misalkan Revolut. Revolut ini menyediakan fasilitas virtual credit card yang dipakai satu kali, one time ya. Jadi ketika kita ingin transaksi sesuatu, kita cukup request aplikasi untuk bikin virtual credit card untuk satu transaksi itu, ya. Sehingga orang lain nggak bisa pakai. Itu juga bisa. Ya. Kita bisa pakai cara seperti itu untuk mengatasi pencurian identitas ya. Karena menggunakan credit card sendiri tidak menutup kemungkinan akan disalahgunakan oleh orang lain atau debit card misalkan ya. Nah, kemudian kalau kita bertransaksi online lagi ya, kita harus yakin bahwa semua transaksi yang dilakukan itu melalui perantara yang terjamin ya, yang terpercaya. Misalkan transaksi di e-commerce tertentu. Kemudian barang yang datang ternyata tidak sesuai permintaan gitu ya. Pastikan si e-commerce ini, aplikasi e-commerce ini punya fasilitas untuk komplain. Kita sebagai user itu komplainnya tapi melalui si aplikasi ini atau website ini. Sehingga ada perantaranya. Yang berbahaya adalah ketika, ini saya pernah alami sendiri ya, ketika saya beli sesuatu online, kemudian saya ajukan komplain karena saya beli misalkan harusnya 2 tapi dikirim cuma 1 gitu, ada yang tidak dikirim 1. Saya komplain melalui aplikasi tersebut, tapi si penjual itu langsung menolak komplain saya dan tiba-tiba mengirim pesan private chat. Meskipun private chat-nya lewat aplikasi tersebut, tapi masalahnya adalah penjual tersebut langsung mengirim private chat ke saya untuk meminta mengirimkan beberapa informasi melalui WhatsApp. Jadi melalui aplikasi lain gitu. Nah, kalau ada yang seperti ini, kalian jangan mau. Karena karena berbahaya gitu ya. Jadi kalau kita melakukan transaksi melalui suatu aplikasi yang terpercaya atau website yang terpercaya, maka selesaikan semua transaksi di situ. Jangan sampai lewat pihak ketiga gitu. Ya. Dan yang pasti jangan sampai kita membuka informasi personal kalau kita ditelepon misalkan ya. Kemudian harus hati-hati dalam ber-email. Contohnya karena tadi ada kemungkinan phishing gitu ya. Kita harus benar-benar hati-hati. Kemudian social security number atau apapun itu ya, nomor-nomor penting itu jangan sampai tersebar kemana-mana ya. Kemudian kalau kita dapat surat fisik, kalau ini ya surat fisik,
yang ada informasi sensitif, maka kita harus hancurkan dulu sebelum buang. Nah, ada saran selanjutnya yaitu jaga sebisa mungkin dompet kalian, jaga supaya dompet kalian setipis mungkin di waktu apapun ya. Apalagi di zaman sekarang sangat mudah menjaga supaya dompet kita tipis. Karena apa? Karena untuk transaksi kita bisa pakai dompet digital misalkan lewat HP gitu ya. Sehingga di dompet itu kita cuma perlu menyimpan ya yang penting-penting saja gitu ya. Kalau bisa kita salin kartu kita, jadi ada cadangan gitu ya. Kemudian kalau ada kecurigaan terhadap pencurian identitas yang terjadi pada diri kalian, maka sesegera mungkin melaporkan ke pihak yang berwenang. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Boleh Pak, saya tanya Pak. Ya, silakan Jerry. Kalau carding itu gimana ya Pak? Kalau orang bisa kena carding gitu kan sampai rugi. Terus misalnya kalau yang kena carding tuh orang Singapura, terus yang nge-carding itu orang Indonesia itu dia kena hukuman dari negara mana gitu Pak? Oke Pak, itu aja Pak. Carding, saya belum mengenal istilah ini ya. Coba bisa dijelaskan carding ini apa maksudnya? Kayak rekening orang Singapura gitu Pak, terus tapi saya yang ngambil duitnya gitu. Itu banyak juga di internet saya lihat. Iya, iya. Kalau seperti itu untuk masuk kena hukuman mana, biasanya hukumannya dilakukan, hukuman yang diberikan itu sesuai dengan tempat di mana pelaku berada. Jadi kalau kita melaporkan punya kita, ternyata informasi kartu kita dipakai oleh disalin dan dipakai oleh orang di US misalkan, ya kita laporkan saja lewat pihak berwajib di negara kita supaya dihubungkan dengan pihak berwajib yang di sana. Nanti pelakunya akan dihukum berdasarkan hukum yang di sana. Seperti itu, Jerry ya. Sama ini Pak, cara kenanya gitu Pak. Kenapa orangnya bisa kena carding gitu? Itu apa dia masuk link-link juga, apa dia ATM-nya gimana gitu? Nah, cara kenanya itu bisa jadi lewat misalkan aplikasi yang kita pakai itu terhack gitu ya, terhack oleh orang, sehingga informasi kartu kita itu bisa dicuri oleh orang lain, atau ya kita memang lalai dalam menjaga kartu kita sendiri. Misalkan kita kartu kita setting untuk bisa dipakai secara bebas dengan limit berapa gitu ya. Misalkan limit 1 juta, jadi di transaksi di bawah 1 juta itu tidak perlu ada verifikasi tambahan misalkan. Kan berarti kelalaian dari kita, itu kita harus hati-hati Jerry. Cuman yang biasa terjadi, kalau ini saya juga pernah mengalami, tiba-tiba kartu saya itu ada yang pakai dari negara lain gitu ya. Karena setiap pemakaian kartu kredit itu kan ada letaknya di mana. Jadi kartu kredit itu diakses di mana gitu. Itu biasanya kalau perusahaan atau instansi atau institusi penyedia aplikasi yang kita pakai itu memang terpercaya, maka dia akan melakukan verifikasi secara otomatis.
Nah, cuman bukan berarti walaupun dia punya keamanan tinggi, informasi dia tidak bisa dicuri ya. Karena semakin berkembang teknologi, semakin canggih juga pencuri-pencuri itu ya. Yang pasti kita harus hati-hati kalau bisa setiap kita transaksi elektronik, informasi kartu kita itu kalau bisa selalu dihapus. Walaupun ini sangat tidak tidak efisien gitu ya. Tapi kalau memang kita pengen aman seaman mungkin, setiap kita transaksi ya langsung hapus saja. Transaksi selesai, informasi kartu kita dihapus, jangan sampai tersimpan di aplikasi tersebut. Begitu, Jerry. Oke Pak, makasih Pak. Tapi yang perlu dicatat adalah kalau perusahaan itu terpercaya, maka kita sebenarnya nggak perlu khawatir kartu kita tiba-tiba dipakai orang lain gitu ya, karena kita bisa melaporkan hal-hal itu. Ya. Oke, selanjutnya Uci, silakan Uci. Iya baik Pak, saya pengen nanya kayak gini, kan kalau misalnya phishing-nya secara email ataupun SMS itu bisa kelihatan kan, ataupun dari aplikasi kita dapat notifikasi keamanan. Tapi terkadang yang dari jaringan yang bukan ibaratnya jaringan yang udah direncanakan oleh oknum-oknum hacker ke kita, itu gimana ya Pak? Soalnya kan terkadang ada dua kategori pemain hacker, ada yang memang meninggalkan jejak, ada yang tidak meninggalkan jejak. Yang tidak meninggalkan jejak ini gimana cara kita sebagai orang awam gitu untuk mengatasinya gitu Pak, biar kita tahu kalau seandainya oh lagi kebobolan nih, walaupun nggak ada notifikasi. Terima kasih. Oke. Cara mengatasinya ini kalau ini lagi-lagi kita tidak bisa melakukan, kita belum tentu bisa melakukan hal-hal yang sifatnya preventif ya. Kita bisanya melakukan hal-hal yang sifatnya pengobatan gitu ya. Jadi cara mengatasinya ya kalau kita curiga ada ini pencurian, ya kita laporkan saja ke polisi digital, polisi lalu lintas internet gitu ya. Sekarang kalau di negara kita kan kepolisian juga ada yang khusus untuk menangani permasalahan-permasalahan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia digital itu ada. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita lapor ke situ, gitu Ci. Untuk cara pencegahannya, ya pencegahan yang paling utama adalah ya kita simpan, maksudnya kita jaga jangan sampai misalkan platform media sosial kita atau apapun itu ya memiliki data sensitif kita, data apapun. Pencegahannya yang bisa kita lakukan cuma itu. Sisanya ya kalau ada kita curiga dihack ya kita lapor ke kepolisian misalkan dalam hal ini. Gitu, Ci. Apakah puas dengan jawabannya? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Karena sudah pukul 10.40 ya, waktunya sudah habis. Materi selanjutnya itu kita bahas di besok ya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.